Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Dani Prayoga dari Prodi KPI Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu dengan seseorang yang mau saya ajak untuk sedikit berdiskusi mengenai mata kuliah yang saat ini sedang saya tempuh, yakni psikologi dakwah yang diampu oleh Ibu Eva Palobi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang ada di samping saya ini, yang pada sore hari ini kita ingin sedikit berdiskusi lah mengenai hal-hal tentang bullying yang hingga saat ini marak dan sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Ya, Mas, boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hamid dari program studi akuntansi syariah. Siap. Gimana, Mas? Kenapa mau saya untuk ajak sedikit berdiskusi ini? Ya karena saya sekarang juga lagi tidak ada kesibukan sih, Mas. Oh iya, Lagi nganggur lah. Dan memang seharusnya sebagai mahasiswa itu kita harus saling membantu satu sama lain ya. Ya betul. Untuk dapat meraih apa yang kita cita-citakan dan sekarang ini sedang kita tempuh di pendidikan di UIN Salatiga ini. Ya, untuk masalah yang pertama tadi kan mengenai bullying itu ya. Kira-kira menurut Mas sendiri itu bullying itu seperti apa? Menurut saya bullying itu seperti tindak kekerasan yang dilakukan dari pihak yang lebih kuat ke pihak yang lebih lemah. Karena seperti kan kayak contoh orang yang ngebully itu kan rata-rata orangnya kan besar, tinggi gitu ya Mas ya. Atau yang mungkin mempunyai kekuasaan lebih lah. Nah ya seperti itu. Terus dia kayak berbuat seenaknya ke orang yang lebih lemah gitu. Padahal kan orang tersebut tidak punya salah apa-apa gitu. Nah iya benar. Mungkin itu gimana ya Mas? Seperti saat ini tuh bullying itu sudah menjadi seperti kebiasaan yang bisa dimaklumi. Padahal itu sebenarnya sebuah tindakan yang sangat merugikan banyak orang sih, dan banyak korban telah berjatuhan mengenai hal tersebut. Kira-kira faktor apa saja yang mungkin mendorong seseorang itu melakukan bullying? Faktornya mungkin seperti kayak kurangnya perilaku yang baik dalam dirinya gitu Mas. Mungkin seperti faktor kayak apa namanya, kalau orang tua menjaga anaknya gitu loh. Oh, kasih sayang dari pengawasan dari orang tuanya kan kurang, entah dia jadi salah pergaulan atau gimana, malah menjadi bully orang gitu kan. Itu mungkin ya, memang faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap seseorang, sangat berpengaruh. sangat berpengaruh, seperti bullying itu sendiri. Atau bahkan yang seorang yang menjadi pembuli itu dulunya seseorang yang pernah dibully. Itu bisa jadi juga Mas, karena mungkin dulu dia dibully terus besarnya nggak terima ngebully orang, bisa jadi karena mungkin pendidikan moralnya masih kurang gitu. Iya. Kalau dari Masnya sendiri pernah nggak mengalami bully, atau justru Masnya sendiri merupakan salah satu pelakunya? Gimana? Dulu malah waktu SMP pernah dibully. Oh, korban berarti? Ya, korban. Karena kan dulu tuh SMP tuh kayak cuma kerjaannya kan di rumah main game, terus giliran ke sekolah kan jadi terlihat pendiam gitu loh. Ya betul. Jadi sasaran lemah untuk orang bully. Bentuk apa saja bully yang pernah dirasakan?
Awalnya tuh seperti diejek, Diejek. Oh. disebut pakai nama bapak gitu. Oh. Kalau itu kayaknya semua anak kecil pernah mengalami sepertinya. Sepertinya itu. Tapi kan Di itu zaman-zaman SD ya. awal kecilnya gitu kan. Iya. Mau timbulnya gitu loh. Nanti kan merujuk ke lanjut seperti Perilaku. diusil, kayak apa sepatu disembunyikan Iya, gitu. Kalau yang untuk lebih parah itu sampai kekerasan sih mas, Kekerasan. sampai Dalam bentuk dipukul. apa itu? Seperti dipukul, terus dijambak gitu. Iya masa kecil yang suram lah ya. Tapi fenomena bullying itu sepertinya kalau yang saya ketahui ya itu sepertinya belum terlalu lama terjadi atau belum terlalu familiar. Karena dulu itu waktu kita kecil ya, mungkin masnya juga mengalami itu, hal-hal seperti itu dianggap wajar, seperti lebih keakraban antar sama teman gitu. Setuju juga itu mas? Itu tergantung temannya juga sih mas. Tergantung. Kalau itu kan mungkin temannya menganggap hal itu bercanda untuk supaya lebih akrab ya. Iya. Nah, Kira-kira tapi kan seperti itu. yang diajak bercanda itu Terima apa enggak? terima atau enggak itu tuh di luar batasnya atau tidak gitu mas. Takutnya yang dibuat bercanda tuh malah nggak terima, sakit hati. Oh iya iya iya. Berarti itu bisa timbul dari perspektif yang berbeda ya. Seperti Berbeda. dari sudut pandang si pelaku atau si korbannya dan bagaimana si korban itu menyikapi, dia terima atau enggak. Terus memang itu sering terjadi sih. Tapi untuk mencegah hal-hal tersebut kira-kira masnya ada usulan atau ada cara untuk mencegah hal tersebut, atau mungkin menasihati seorang pelaku, atau mungkin untuk mendekatkan diri kepada si korban untuk menenangkannya gitu. Kalau mungkin kan untuk misalnya mencegah bullying itu terjadi ya. Bullying itu kan bisa terjadi mungkin karena misalnya kalau SMP terjadi di masa SMP gitu. Iya. Bullying itu bisa terjadi mungkin kayak seperti kurangnya pengawasan dari seorang guru kepada Guru muridnya. kepada muridnya. Betul betul. Nah, jadi seorang guru itu harus lebih meningkatkan pengawasannya ke murid. Murid. Harus selalu ngecek apakah di kelas tersebut ada yang dibully atau tidak gitu. Karena masa SMP itu kayaknya perhatian guru ke murid itu sedikit kurang gitu mas. Oh iya. Tapi memang kebanyakan kasus bullying itu rata-rata terjadi di usia sekolah sih mas. Seperti dari SD, SMP, SMA. Dan itu tuh secara bertingkat. Misal SD kita dibully dengan ejek-ejekan, kemudian SMP sampai pukul-pukulan, sudah mulai ke itu secara fisik, dan SMA lebih parah lagi. Terus mungkin itu tadi ya solusi dari guru. Ya, Untuk lingkungan sendiri, orang tua itu juga berpengaruh juga kan. itu berpengaruh. Kayak misalnya kita ngelihat anak-anak tersebut tuh kalau lagi main itu sama siapa. Kita kan nggak tahu nanti seorang anak SMP mainnya sama preman-preman gitu kan nggak tahu juga. Itu pentingnya pengawasan dari orang tua. Setuju. Kayak juga orang tua juga harus ngasih tahu gitu. Kan karena anak SD, SMP itu kan suka ngebully gitu kan karena Iya. belum tahu mana yang baik Jadi sama mana yang buruk. Oh iya betul. Tugas orang tua di rumah tuh memberitahu. Memberitahu, mengingatkan. Ya. Kemudian untuk ini ke bab selanjutnya itu kan mengenai lingkungan, terus dari diri sendiri ya. Itu antara keterkaitan antara bullying dengan bertutur kata yang baik itu gimana? Keterkaitannya itu seseorang yang bertutur kata baik pasti di dalam dirinya itu mempunyai sifat yang baik. Jadi kalau orang yang bertutur kata baik sepertinya tidak akan membuli seseorang mas.
Karena orang yang bertutur kata baik itu seharusnya bisa membedakan bagaimana cara dia berbuat baik ke orang lain, tahu batasan. Hanya kaitannya kurang sih. Berarti pendidikan karakter anak terkait perilaku dan akhlak itu sangat penting ya untuk mencegah bullying itu. Penting karena seharusnya pendidikan tersebut dilakukan secepat Sedini mungkin. Ya, karena takutnya kalau misalnya dari kecil, dari SD itu sudah dibiasakan, takutnya nanti kalau semakin besar itu semakin terbiasa, terus terbiasa jadi hal yang wajar takutnya. Memang hal-hal seperti itu sebenarnya itu sudah diatur di agama kita sih mas, Islam. Betul. Karena Islam mengajarkan untuk kita bertutur kata yang baik, menjaga akhlak. Nah ketika seseorang mempunyai akhlak yang baik dan menjaga lisannya, bertutur kata dengan baik, sepertinya orang tersebut tidak akan melakukan bullying. Betul mas, karena seharusnya kalau orang yang seperti itu kan dia tahu mana yang baik gitu. Iya. Karena dia tahu kok bullying itu sebuah tindakan yang buruk lah. Karena bullying juga itu termasuk perbuatan dosa sih. Karena dosa terbanyak itu dari lisan. Betul, Karena dari ucapan itu kan ada pepatah mulutmu harimaumu. Betul. Gitu. Jadi ketika kita membuli dengan kata-kata yang kasar itu kan sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan dari membuli itu. Padahal itu dosa yang dianggap remeh tapi sebenarnya sangat besar karena sering kita lakukan Dan kita juga kadang tidak menyadari. iya itu makanya itu betul. Jadi kesimpulannya bisa ditarik bahwa bullying itu banyak faktor ya yang mendasari terjadinya seperti kurangnya perhatian atau dari pergaulan lingkungannya itu banyak mempengaruhi terjadinya bullying dan anak-anak kecil biasanya secara tidak sadar melakukannya itu dan memang mereka masih butuh arahan dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya, tua guru dan mungkin untuk mencegahnya tadi pengawasan ya mas. Pengawasan betul, karena seorang anak itu masih perlu pengawasan, masih perlu diajarkan supaya tidak salah jalan. Ya iya betul sekali. Ya mungkin diskusi yang ini mungkin dapat bermanfaat bagi banyak orang ya mas. Semoga banyak yang mendengarkan dan terutama anak-anak kecil agar mereka mulai memperbaiki diri atau kita yang lebih tahu bisa mengingatkan Mengingatkan anak-anak. Ya kira-kira seperti itu tadi dari kita berdua. Memang sangat ironis ya ketika bullying itu telah menjadi kebiasaan, maka dari itu kita harus mulai mencegahnya mulai dari kita sendiri, kemudian kita sebarkan ke orang lain dan menyeluruh agar bullying dapat terhapuskan di dunia ini. Ya. Terima kasih masnya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Untuk pesan-pesannya mungkin bullying itu termasuk tindak yang sangat bahaya. Jadi kita sebagai orang dewasa harus bisa seperti mungkin mengurangi hal bullying kepada lingkungan sekitar itu. Karena belajar dari pengalaman gitu, bahwa sakitnya dibully itu benar-benar sakit. Jadi bully itu harus bisa ya dihindarkan. Karena korban bullying sendiri itu sangat beraneka ragaman ya, dan yang paling parah itu sampai seorang korban itu terkena mental dan ingin mengakhiri hidupnya karena dibully, dan itu mungkin perbuatan yang dianggap sepele tapi efeknya sangat besar terhadap orang yang terkena. Itu Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.